Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PPSDMA akan mempresentasikan materi kami mengenai career path, mutasi, dan promosi jabatan. Kelompok 6 beranggotakan Lutfiana Putri, Salsa Nabila, Mufidatul Husna Nasution, Salsabila, dan Muhammad Ali Murtado. Topik pembahasan kita pada kali ini adalah yang pertama mengenai career path, yang kedua mengenai mutasi, dan yang ketiga mengenai promosi jabatan. Yang pertama kita akan membahas mengenai career path. Career path merupakan urutan-urutan posisi jabatan yang dipegang seseorang ketika bekerja di suatu organisasi. Manfaat career path ini bagi organisasi adalah untuk mengalami kenaikan produktivitas dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Sedangkan bagi individu, manfaatnya adalah untuk mendapatkan kepuasan, kenyamanan, dan pengembangan diri yang optimal sesuai dengan keinginan, keahlian, dan kompetensinya. Selanjutnya mengenai mutasi. Mutasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenaga kerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu untuk menciptakan kepuasan kerja dan prestasi kerja yang semaksimal mungkin bagi tenaga kerja. Mutasi dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja secara langsung sehingga diharapkan semangat dan kegairahan kerja pegawai semakin meningkat. Yang ketiga mengenai promosi jabatan. Promosi jabatan adalah pemindahan pegawai atau karyawan dari satu jabatan atau tempat kepada jabatan atau tempat lain yang lebih tinggi serta diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Promosi jabatan ini dapat menjadi bukti adanya kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi. Dalam berkarir, ya khusus untuk saya ini ya mungkin beda dengan yang lain ya, karena saya ini seperti jabatan karir itu mengalir seperti air gitu saja. Jadi di saya ini sesuai dengan profesional ya. Saya bermula dari tenaga administrasi di sebuah SMP negeri. Tahun 2012 kami ditarik ke Dinas Pendidikan oleh Pak Kepala Dinas sebagai staf selama 5 bulan 7 hari. Akhirnya dilantik menjadi Kepala Subbagian Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Tepatnya tanggal 28 Maret 2013. Saya di sana berkarir sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 baru saya dimutasikan ke Kepala Seksi Pembinaan Guru SD. Dan 11 bulan berikutnya terhitung mulai tanggal 22 November 2017 saya dipercaya atau diberi amanah oleh Bapak Bupati sebagai Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sampai saat ini. Nah, pada prinsipnya kami tentang karir, ya kami mengalir saja sesuai dengan apa yang saya miliki, apa yang saya laksanakan, ya khususnya loyalitas terhadap pimpinan, punya tanggung jawab tentang tugas pokok fungsi saya. Nah, tentang penilaian itu adalah pimpinan. Itu sementara untuk saya sampaikan kayak ya. Pernahkah Bapak dimutasi? Jika pernah, apakah hal yang menyebabkan Bapak ini untuk dimutasi, Pak? Ya. Terima kasih. Saya pernah dimutasi. Tadi saya sampaikan
bahwasanya mulai dari staf ya di sebuah SMP negeri ditarik itu mutasi sama staf. Setelah itu saya sendiri tidak tahu. Akhirnya kami dipilih oleh pimpinan, dalam hal ini seperti Pak Bupati ya. Dia diberi amanah Pak Bupati untuk menduduki jabatan Kepala Subbagian Umum Dinas Pendidikan. Dan ini merupakan tugas kami yang pertama memimpin sejumlah 29 anggota atau pegawai. Nah, disitulah kami belajar terhadap segala permasalahan dan juga bisa mengerti tentang orang per orang atau pegawai per pegawai, sehingga saya mengikuti apa yang harus saya lakukan, tidak menuruti hati saya sendiri, tapi saya minta masukan dari semuanya dan kami akan mengevaluasi dan kami jadikan dasar kami melangkah atau memutuskan suatu kebijakan di Kasubag Umum pada waktu itu. Selanjutnya pimpinan menilai saya ya dinilai layak untuk dimutasikan di kepegawaian ya di bidang guru dan tenaga kependidikan di Kepala Seksi Pembinaan Guru SD. Ternyata di situ saya 11 bulan ya, alhamdulillah dipromosikan menjadi kepala bidang guru dan tenaga kependidikan. Dan alhamdulillah hal-hal tersebut itu sudah sesuai dengan bidang saya. Karena saya punya sifat kepingin melayani. Nah, ini. Jadi pelayanan itulah yang saya lakukan, melayani dengan senyum, melayani dengan senang, sehingga orang-orang yang saya layani ini menjadikan juga puas, dan mudah-mudahan juga penilaian terhadap saya hal-hal yang positif, harapan itu. Pak, baik. Saya lanjutkan ya Pak, untuk promosi jabatan yang sudah kita bicarakan ini, dari yang pertama tadi fungsional ya Pak. Jadi ketika ada seorang guru itu sudah lulus program guru penggerak, berarti dia bisa dipromosikan menjadi kepala sekolah tanpa ada tes begitu ya Pak. Jadi langsung dicalonkan menjadi calon kepala sekolah. Betul, ya betul. Dan itu ada kriteria golongan ya nggak Pak? Golongan atau jabatan? Ya, kalau negeri, kalau Permendikbud nomor 6 tahun 2018, kalau golongan itu minimal 3C. Tapi kalau Permendikbud nomor 40 tahun 2021 ini melalui guru penggerak ini minimal 3B. Ya, berarti ada peningkatan ya Pak ya. Karena dari sertifikat guru penggerak itu tadi, jadi ketika ada kenaikan jabatan itu 3B sudah bisa menjadi kepala sekolah. Dengan syarat bisa sertifikat pendidik dan juga sertifikat guru penggerak, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya, betul Pak. Jadi sertifikat pendidik itu nomor 1, kemudian yang kedua adalah sertifikat guru penggerak. Iya, iya. Jadi di Permendikbud